Mas, mas, kaki mas. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa, Pak? Ya Allah. Kasihan sekali ini. Apa yang terjadi, Mas Alek, sehingga menjadi seperti ini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa, malam hari ini saya ditemani sama Mas kameramen. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman yang ada di rumah, malam hari ini saya sudah berada di salah satu lokasi, dan lebih tepatnya kita berdua berada di bawah jurang ya Mas ya. Nah, ini kita di bawah jurangnya ya Mas ya. Karena suara apa itu Mas? Ini kita nggak jauh dari jalan raya ya Mas ya. Jadi astagfirullahaladzim, saya nggak tahu Mas, dekat dengan rel kereta api dan dekat dengan jalan raya juga Mas. Karena ini pukul jam 1:30 pagi, jadi kayak hening gitu ya Mas ya. Seperti biasa saya mendatangi lokasi ini karena ada yang minta request dari beberapa orang yang menghubungi saya. Bahkan ada yang sempat ke rumah saya Mas, untuk memaksa saya itu harus ke tempat ini. Sebenarnya saya nggak mau ke tempat ini, karena apa? Karena dari ceritanya pun kayak gimana ya, kita hanya orang biasa ya Mas ya. Bahkan mereka memanggil sesepuh yang ada di tempat ini untuk membersihkan lokasi ini pun nggak bisa, apalagi kita yang bukan siapa-siapa ya Mas kameramen. Seperti itu. Jadi bukannya saya malas atau nggak mau, lebih tepatnya kayak apa sih ya, mereka yang pintar aja nggak bisa, apalagi saya gitu kan. Apalagi saya di sini perempuan teman-teman. Nah, ini saya mau apa ya, mengenang ya kejadian sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ternyata lewat lagi nih Mas. Sekitar 2,5 tahun yang lalu itu ada kejadian tragis Mas di sini. Kata warga seperti ini Mas. Ada satu bis ya Mas ya, bus atau bis ya Mas ya? Bus ya, bus mungkin ya, bis. Ada satu bis yang katanya itu jatuh Mas dari bawah jurang, dari atas jurang ke bawah gitu. Jadi mungkin karena faktor cuaca ataupun remblong ya Mas, biasanya ya Mas ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam jurang. Nah, nggak jauh dari lokasi ini tuh dulu tuh bisnya ada di sekitar sini Mas gitu. Nah, udah diangkat dan bisnya itu ya sekarang udah menjadi bangkai ya mungkin ya Mas ya. Dan katanya ya Mas ya, bis itu tuh kosong gimana Bu? Cuma ada supirnya aja gitu. Nah, warga di situ nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa menginterogasi supirnya karena posisi supirnya sudah mati ya Mas ya, sudah mati ya, sudah meninggal ketika kejadian tersebut. Jadi bahasanya tuh langsung meninggal di tempat. Jadi kita mau menginterogasi siapa? Nah, ini bus mau kemana, bawa siapa, nggak ada orang, nggak ada yang bisa ditanyain. Katanya dicek apa ya, mobilnya tuh kan jatuh ke jurang. Nah, itu waktu udah diangkat, udah dievakuasi mobil itu, habisnya itu dicek, katanya untuk rem itu ya nggak ada yang blong. Intinya tuh semua yang ada di mobil tuh nggak ada yang rusak, normal semua gitu Mas. Nah, ada apa di sini membuat ganjil pemikiran warga. Jadi saya di sini tidak ingin membersihkan lokasi ini karena saya tahu di sini banyak sekali yang namanya tempat, pasti banyak apa ya Mas ya, res-res ya Mas ya. Jadi kita di sini hanya mengungkap kejadian yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu agar nggak menjadi misteri di tempat ini ya Mas. Gitu. Terdengar suara kereta api teman-teman, karena memang kita nggak jauh dan nggak jauh juga dari jalan raya gitu. Ini sebenarnya rame Mas, cuma ini pukul jam 1:30 pagi teman-teman, jadi sepi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin dulu ya Mas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya merinding Mas, beneran Mas. Nih, kelihatan Mas? Tuh, merinding Mas, saya beneran nih, nggak bohong teman-teman. Saya juga merinding Bu. Apa karena dingin? Ini dingin banget teman-teman. Ini dingin teman-teman. Benar Mas. Katanya Mbak. Iya, suruh lewat dulu. Di sini dingin banget teman-teman. Katanya ini, kata orang Jawa ini udah masuk musim ketiga Mas. Jadi ini dingin banget teman-teman. Ini kayak di Dieng ya Mas ya. Tapi lebih dingin di Dieng sih Mbak. Ya iya, itu nggak ada lawan Mas. Lebih dingin lagi sih ke Dieng Mbak. Jangan gitu Mas.
bantu doa juga ya Mas ya. Kita mau minta izin dulu agar penelusuran kita berjalan dengan lancar. Assalamualaikum ya ali roh, ya ali kubur, ya ali jasad. Assalamualaikum. Punten leluhur-leluhurku, saya mau melakukan penelusuran di tempat ini. Mohon dimudahkan buat kalian yang tidak terlihat, memang sangat banyak. Tapi tolong jangan mengganggu penelusuran saya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu Bu. Ma wujud. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Bu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Untuk apa kamu datang? Ada yang mendekat, Mas. Silahkan wujudkan wujudmu. Jangan hanya bersuara. Siapa kamu? Saya ingin melihat seperti apa penampakan yang ada di lokasi ini. Mana Bu? Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Bu. Buat Saya Mas. mulai takut di sini Bu merinding Bu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata banyak sekali Mas di tempat ini, Mas. Allahu Akbar. Bu. Siapa itu? Ini kakek tua, Mas. Itu Bu, iya Bu. Saya dengar suara betuk-betuk Bu. Assalamualaikum, kakek. Tolong jangan mengganggu. Ini saya cucu kamu ingin mencari sesuatu kisah yang akan saya ungkap di sini. Apa, kek? Apa yang mau disampaikan? Silahkan keluar. Hati-hati, Mas. Saya tadi melihat ada yang terbang. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Assalamualaikum. Dengar, Mas, tapi kita jangan tertipu dulu, Mas. Saya takut dia hanya menyesatkan kita, Mas. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar ada suara orang minta tolong, Mas. Betul Bu. Saya terawang dulu ya, Mas ya. Ini manusia atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Mana Bu? Aduh, saya jadi ngantuk, Mas. Hah? Bu? Bu? Astagfirullahaladzim. Di sini seperti banyak sekali arwah mayat-mayat, Mas, yang bertumpukan, Mas. Sebenarnya Bu? ini seperti ada hubungannya dengan bis yang terjun di jurang itu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu? Suara minta tolong itu terdengar jelas sekali, Mas, dari sebelah sini. Bu? Bu? Kayaknya dari sini deh, Mas. Dari situ Bu. Siapa itu? Ada yang perlu dibantu? Ini nggak ada orang lah Bu. Bukan dari sini ya, Mas ya? Iya Bu. Siapa itu? Bu. Mas, kaki, Mas. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa, Pak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim Bu. Ya Allah. Bu, Astagfirullahaladzim, mukanya, Mas. Kulitnya ngelupas, Mas. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa dibantu? Dengan siapa saya berbicara? Mas Alek. Astagfirullahaladzim. Mas, kasihan sekali ini. Apa yang terjadi, Mas Alek, sehingga menjadi seperti ini? Oh, astagfirullahaladzim. Tidaklah korban, Mas. Korban apa Bu? Supir bus yang mobilnya itu terjatuh di jurang ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kejadian yang 2,5 tahun yang lalu itu ternyata kamu sendiri yang mengendarai bus itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa seperti ini? Apa yang terjadi bisa diceritakan? Ya Allah, Mas. Dia meminta tolong sehingga dia itu mewujudkan diri karena ada sebabnya, Mas. Dia ingin saya itu menceritakan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gosipan dari warga sekitar ataupun dari saksi mata, bis ini melaju kencang
melewati tikungan terus turunan ya maksud saya. Jadi ketika melewati tikungan itu kan habis itu kan tinggal turunan ya. Nah, Bu. posisinya habis hujan. Jadi itu melaju kencang ya di turunan itu kan apa ya? Enak untuk kencang ya Mas ya. Jadi menurut saksi mata dan warga sekitar itu bis ini melaju kencang dan katanya itu remnya blong sehingga masuk ke dalam jurang. Dalam arti ini nggak ada sangkut pautnya dengan hal gaib ya Mas ya. Terus, Tapi Bu. kenyataannya si Mas Alek ini bercerita teman-teman. Ini ada dua ya Mas ya. Supir dan keneknya. Keneknya selamat dan supirnya yang hilang nyawanya gitu. Jadi yang meninggal, Bu. iya Mas. Jadi Mas Alek ini salah satu supir yang mengendarai bus hantu Mas. Wah, Gitu. bus hantu. Astagfirullahaladzim Mas. Patah di bagian tulang pinggang Mas. Jadi dia ini nggak bisa berdiri gitu. Ditemukannya itu dulu ya kayak gini Mas, cuma bedanya di dalam mobil mukanya hancur karena terkena pecahan kaca Mas gitu, sampai mengelupas karena ya namanya kaca itu sangat tajam ya Mas ya, apalagi kaca mobil itu kan tebel-tebel banyak ya Mas ya, gede ya Mas ya, lebar kan kaca depannya. Jadi Bu. Mas Alek ini salah satu orang yang mengemudikan bus hantu dan logika di luar logika Mas. Parahnya lagi bus ini dia itu berhenti di terminal. Jadi sebenarnya tuh kejadiannya tuh gini Mas. Mas Alek ini punya teman yang seharusnya itu mengendarai bus itu Mas gitu. Anggap aja ini bus kuning ya Mas ya. Jadi temennya Mas Alek itu disuruh mengendarai bus kuning. Tapi entah ada kendala apa, temennya Mas Alek ini nggak bisa mengendarai bus kuning ini. Jadi Mas Alek lah yang menggantikan. Itu di terminalnya Mas. Iya, mengendarai bus itu setelah 5 jam cabut dari terminal, Mas Alek ini melewati tikungan itu Mas. 5 jam berarti kalau dari kota kita itu dari kota kita tuh ke Jogja ya Mas ya, sekitar 5 jam 4 jam ya Mas ya. Jadi baru sadar kalau bus yang dikendarainya itu bus hantu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini yang naik itu hantu semua Mas gitu. Jadi kenapa Mas Alek baru ngeh setelah melewati tikungan itu, Mas Alek baru ngeh kalau bis yang dikendarainya itu bus hantu dan penumpangnya itu hantu semua Mas. Jadi kejadiannya tuh yang asli ya Mas ya. Ini nggak tahu Mas Alek berapa tahun yang lalu, intinya kejadian aslinya itu bis yang dikendarai Mas Alek ini itu kecelakaan di jurang itu Mas. Nah, yang namanya arwah itu kan gentayangan ya Mas ya, kalau nggak tenang anak arwahnya gentayangan, busnya itu ikut gentayangan Mas. Jadi banyak orang yang pengakuan Mas Alek, teman-teman Mas Alek itu kan supir semua ya, supir kenek. Itu kalau melintasi tikungan itu katanya suka melihat ada berpapasan dengan bus hantu itu juga Mas. Gitu. Jadi kejadian aslinya itu bus itu memang kecelakaan di tempat yang sama seperti Mas Alek kecelakaan. Nah, bus itu tuh bergentayangan dan suka berhenti di terminal Mas, tanpa permisi gitu Mas. Jadi tiba-tiba tuh muncul di terminal, Mas Alek mengendarai gitu. Jadi naasnya Mas Alek aja gitu Mas, yang menggantikan temennya Mas Alek gitu. Temennya Mas Alek yang nggak bisa itu karena ada kendala, itu digantikan sama Mas ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia meninggal di rumah itu ada istri yang sedang hamil Mas. Beginilah resiko menjadi seorang supir ya Mas ya. Kalau nggak ditabrak, ya nabrak ya Mas. Nggak harus supir juga sih. Semuanya ya Mas ya. Betul, Bu. Semua sudah takdir dan ini nggak bisa dipungkiri. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Kalau bahasa Jawanya ya, kalau ini boleh ngenyang, boleh nawar, semua itu ngojari ya Mas ya. Bu, ini gimana, Bu? Baik, kalau itu mau Mas Alek, saya akan bantu. Dia itu ingin
disampaikan aja kejadian sebenarnya Mas gitu, agar enggak menjadi misteri di dalam keluarganya gitu. Karena sebelumnya tidak ada ditemukan tanda-tanda bis itu apa ya Mas ya, kayak konslet gitu Mas, atau remnya yang blong, atau ada komponen-komponen yang lain yang tidak aman gitu Mas, karena semua itu sudah dicek katanya Mas gitu. Ya namun sih ya bu. Iya gitu, tapi tanpa disadari yang dicek itu adalah bus hantu teman-teman. Ibarat ini kayak terhipnotis lah ya, 5 jam perjalanan baru sadar kalau yang dibawa itu hantu teman-teman. Jadi astagfirullahaladzim Mas, katanya banyak sekali mayat-mayat yang kenapa Mas? Enggak bu, ini cuman ghost of lucu tanahnya bu. Astagfirullahaladzim, tak kira kamu ketakutan. Ini Mas Alek mengatakan bahwa banyak sekali mayat-mayat yang bergertakan Mas sebenarnya di lokasi ini gitu. Mas Alek, punten ya Mas Alek ya. Saya nggak bakal nyangka kalau saya akan bertemu dengan Mas Alek, tapi memang tujuan saya di sini, saya itu ingin menguak sebenarnya misteri apa sih yang terjadi di tempat ini, karena pernah viral ya Mas ya, tentang bus yang masuk ke jurang di tempat ini gitu. Jadi ini saya beruntung banget ketemu sama Mas Aleknya sendiri, supir bus hantu yang sebenarnya terjadi. Betul, ini gimana bu? Mas kameramen, kita mau nggak mau harus menghubungi keluarga dari Mas Alek untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya gitu Mas. Bu, Gitu. betul, Jadi masalah ini gimana bu? hubungi warga sekitar dulu. Bu, terus masalah ini? Mas Alek, Aduh, kan itu gimana bu? bentar. Kita doakan dan kita doakan, tapi kita nggak bisa memindah Mas Alek gitu Mas. Ibu, Karena Mas Alek ini termasuk sudah menetap di tempat ini. Jadi bukan menetap sih sebenarnya. Jadi tempat meninggalnya Mas Alek tuh di sini. Jadi ini untuk dipindahkan sangat susah sekali Mas gitu. Yang penting buat Mas Aleknya sendiri itu tidak mengganggu ya Mas Alek. bu, Loh, bu, bu, Mas Alek kemana ini? bu, Astagfirullahaladzim, jangan-jangan udah kembali ke tempatnya bu yang ada di sini bu. saya baru mau ngomong kok Mas Aleknya udah pergi ya. Bu, Mas Alek di mana Mas? berarti masalah cuma mau menyampaikan itu aja kali bu. Astagfirullahaladzim. Iya mungkin Mas. Astagfirullahaladzim, tapi lumayan Mas. Kita sudah bisa menguak misteri tentang apa yang terjadi dengan bus itu Mas. Ternyata bus itu adalah bus hantu dan penumpang itu hantu semua teman-teman. Buat Mas Alek semoga husnul khotimah, buat keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran ketabahan ya, terutama untuk istri dan anak-anak Mas Alek gitu. Dan buat teman-teman, ini saya mau ingin berpesan, jadi untuk kejadian ini hanya yang saya rasakan dan yang saya lihat ya Mas ya, tidak perlu diperdebatkan ya Mas ya, Bu, gitu teman-teman. Jadi seperti biasa kalau ada iklan jangan di skip, dan ini saya mau ngomong sesuatu teman-teman, karena ini ada apa tadi ya Mas ya? mulai sekarang itu kita udah berlangganan bu. Iya, ini mulai sekarang YouTube kita ini udah berlangganan, jadi buat kalian silahkan cek aja ya Mas ya, masih banyak video-video yang menarik. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, kata-kata hari ini tetap waspada dan hati-hati. Jadi di mana tempat kita harus baca doa dan bismillah gitu teman-teman, karena kita itu berdampingan dengan hal yang tidak terlihat ya Mas ya, gitu. Apalagi buat kalian para supir, tetap semangat dan ingat anak istri sudah menanti di rumah. Oke teman-teman, penelusuran malam hari ini saya rasa cukup. Buat Mas kameramen ada yang mau disampaikan? Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Mas.